Otoritas Tuhan Yesus pada Alkitab. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita kembali berjumpa. Pembahasan hari ini adalah otoritas Tuhan Yesus pada Alkitab. Sebelum kita membahas topik ini, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan perjumpaan pada saat ini. Kami kembali berjumpa. Kami akan merenungkan satu kebenaran, yaitu otoritas Tuhan Yesus pada Alkitab. Kami mohon anugerah Tuhan untuk menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti kebenaran ini dan menerapkannya dalam kehidupan kami setiap saat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mengapa saya percaya bahwa Alkitab secara literal benar? Satu-satunya alasan adalah kesaksian dari Tuhan Yesus sendiri. Pengajaran Tuhan Yesus adalah otoritas tertinggi yang di dalamnya orang Kristen dapat membuat pendekatan langsung. Pandangan Kristus tentang kitab suci harus menjadi pandangan dari semua hamba-hamba Tuhan di segala tempat. Tidak ada kesaksian yang lebih dapat dipercaya untuk natur kitab suci daripada kesaksian seseorang yang telah mati dan bangkit kembali dari kematiannya. Jika kita menerima pengajaran Yesus, maka kita harus menerima pengajaran Tuhan Yesus tentang kitab suci. Bukti yang jelas dikatakan dalam Perjanjian Baru. Menurut Tuhan Yesus, pernyataan Allah dinyatakan dalam catatan tertulis. Apa yang kitab suci katakan adalah apa yang Allah firmankan. Seperti yang tertulis dalam Matius pasal 5 ayat 18. Tuhan Yesus berkata, "Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi." Kemudian dalam Matius pasal 19 ayat 4, jawab Yesus, "Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan?" Dan Yohanes pasal 10 ayat 3-4, kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah?" Saudara-saudara, apakah kita mau menerima atau tidak? Semua penyataannya atau kesaksiannya terhadap kitab suci tetap konsisten bagi proses pemuridan dan pendewasaan iman Kristen. Tidak sulit untuk memahami tentang kritik biblika yang tidak mempedulikan keilahian dari Yesus Kristus dan yang meragukan kejujuran kitab suci. Namun menjadi aneh jika kita menemukan ada orang Kristen yang mengakui imannya kepada Tuhan, tetapi kemudian tidak mempedulikan pengajaran Kristus tentang otoritas kitab suci. Otoritas kitab suci bersandar pada keilahian Kristus. Ketika seseorang percaya kepada Tuhan Yesus, pernyataan tentang otoritas kitab suci dimantapkan. Jika kita menerima pengajaran Yesus, kita harus menerima seluruh isi Alkitab
Karena Yesus Kristus telah memberikan stempel otoritasnya atas seluruh lembaran-lembaran suci Alkitab. Saudara-saudara, yang paling meyakinkan dari semua bukti dan argumentasi untuk otoritas Alkitab secara kata per kata adalah fakta bahwa Tuhan Yesus menjunjung tinggi kitab suci. Mari kita lihat bagian-bagian Alkitab seperti yang terdapat dalam Matius pasal 19 ayat 4 sampai ayat yang ke-5. Alkitab mencatatnya seperti ini. Jawab Yesus, "Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan?" Matius pasal 22 ayat 29. Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah." Saudara juga bisa baca Markus 7 ayat 13, Lukas pasal 24 ayat 44, Yohanes 5 ayat 39, dan pasal 10 ayat 35. Tuhan Yesus percaya dan mengajarkan ketidaksalahan kitab suci. Ia menjunjung tinggi kitab suci sebagai otoritas ilahi dan sebagai otoritas terakhir dari semua pernyataan. Cara Tuhan Yesus mengutip kitab suci menunjukkan dengan jelas bukti ini. Secara terus-menerus, ia memberikan pernyataan-pernyataan seperti ini. Tidakkah kamu membaca? Atau seperti ada tertulis, selidikilah kitab suci, dan seterusnya, dan seterusnya. Ia memberikan pengakuan yang membuktikan bahwa kitab suci adalah bukti historis, bukan dongeng atau fiksi. Dan ini adalah wahyu dari Allah. Ia melengkapinya dan tidak pernah menggantinya. Ia menguatkannya, tidak pernah ia menghapusnya. Ia memodifikasi menurut hak prerogatif ilahinya. Ia memenuhi seluruh misi ilahinya dan tidak pernah mengurangi otoritas ilahi Alkitab. Tuhan Yesus tidak pernah mengesampingkan kitab suci dalam suatu pertemuan manapun. Bagi Tuhan Yesus, kitab suci adalah suatu pembuktian terhadap eksistensi dirinya. Sikapnya terhadap kitab suci adalah kepercayaan total. Ia percaya bahwa otoritas kitab suci sebagai firman Allah yang ditulis dan ditujukan untuk manusia. Jadi apa yang tertulis dalam Alkitab adalah apa yang harus kita percayai dan taati. Tuhan Yesus pernah berkata begini dalam Matius pasal 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis. Yang dimaksudkan tertulis ini adalah kitab suci. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ia langsung mengutip kitab Ulangan pasal 8 ayat 3 yang mengatakan begini. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana, yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi semua manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Di sini untuk menunjukkan kepada kita tentang kehendak Allah bagi hidup kita. Tuhan Yesus tidak terikat oleh tradisi manusia. Ia mengklaim bahwa pengajarannya adalah inspirasi langsung dan bersifat ilahi. Saudara bisa baca dalam Yohanes pasal 7 ayat 16, pasal 12 ayat 49. Saudara-saudara, menurut pengakuan banyak orang
yang hidup sejaman dengan dia pada waktu itu. Ia memiliki kehidupan agamawi yang unik. Namun dalam penekanannya terhadap kitab suci, Tuhan Yesus sendiri patuh terhadap otoritas kitab suci yang tidak dapat diganggu-gugat. Hal itu bisa kita lihat ketika Alkitab mencatat bahwa ia sendiri mendengar suara Allah. Matius pasal 5 ayat 18, Yohanes pasal 10 ayat 35. Argumentasinya didasarkan pada ayat-ayat kitab suci. Ia menegur orang-orang yang menentangnya karena tidak memiliki pemahaman yang benar akan kitab suci. Bahkan setan dikalahkan dengan cara yang sederhana, yaitu dengan mengutip kitab suci yang adalah firman Allah. Pelayanan Tuhan Yesus ditentukan oleh apa yang Alkitab nubuatkan tentang dia dan apa yang harus dilakukan oleh Sang Mesias, bahwa ia harus mati di kayu salib seperti yang telah tertulis tentang dia. Seluruh berita pelayanannya tentang kerajaan Allah didasarkan pada pewahyuan yang telah disampaikan dalam Perjanjian Lama. Tuhan Yesus tidak pernah berpikir untuk terpisah dari pewahyuan dalam kitab Perjanjian Lama. Pelanggaran seperti itu hanya akan memimpin ia ke rawa subjektivitas. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, perkataan-perkataan Tuhan Yesus diucapkan sendiri tentang referensi dan nubuatan untuk jabatannya sebagai nabi. Sebagaimana yang ditulis dalam Ulangan pasal 18 ayat 18, Allah berfirman, "Aku akan menaruh firman-Ku ke dalam mulutnya." Tuhan Yesus berbicara di bawah otoritas sorga. Saudara lihat Yohanes pasal 6 ayat 63, pasal 8 ayat 26, ayat 28, ayat 40, dan pasal 12 ayat 49 dan ayat yang ke-50. Saudara-saudara, bahkan dalam kitab Wahyu kita membaca tulisan suci yang mengatakan begini, "Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat." Wahyu pasal 2 ayat 7. Itulah berita atau khotbah yang Tuhan Yesus sampaikan. Khotbah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus adalah perkataan Roh Allah. Saudara-saudara, penggunaan kitab suci oleh Tuhan Yesus dengan sendirinya itu merupakan wahyu yang agung. Pada waktu ia berumur 12 tahun, ketika berada di Bait Suci di Yerusalem, ia menunjukkan pengetahuannya yang sangat mengejutkan tentang isi kitab suci. Dan sepanjang hidup dan pelayanannya, kita diperkenalkan dengan pengetahuan-pengetahuan yang menakjubkan akan firman Allah. Dalam kisah pencobaan di padang gurun, kita membaca bahwa 3 kali Tuhan Yesus menggunakan firman Allah dari kitab Ulangan. Ini memang luar biasa. Tuhan Yesus menghardik dan mengalahkan setan dengan kekuatan hikmat-Nya. Ia menghardik dengan kuat kuasanya, pembelaannya dari setiap pencobaan jelas dan sederhana, yaitu dengan berkata seperti ada tertulis. Saudara-saudara, dalam Matius pasal 4 kita melihat di sana Tuhan Yesus mengalahkan si iblis dengan 3 kutipan Alkitab dari kitab Ulangan tanpa tafsiran atau komentar apapun, melainkan hanya dengan mengutipnya secara langsung dengan berkata seperti ada tertulis. Tidak ada dalam sepanjang sejarah manusia atau bahkan di dalam wilayah pewahyuan ilahi yang membuktikan secara lebih jelas tentang otoritas kitab suci ini. Tuhan Yesus menghadapi pencobaan dengan membentengi diri
dengan menggunakan firman Allah. Saudara-saudara, setelah pencobaan dari setan, Tuhan Yesus mulai melakukan pelayanan publik di Nazaret. Ia mulai dengan membaca satu kitab, yaitu kitab Nabi Yesaya. Kisah ini dapat kita temukan dalam Lukas pasal 4 ayat 16 sampai ayat yang ke-21. Dalam pelayanan selanjutnya, kita temukan lagi ketika Tuhan Yesus mempertahankan keilahiannya di hadapan orang-orang Yahudi dengan membuktikannya dari firman Allah. Saudara bisa baca dalam Yohanes pasal 5 ayat 39. Dan dalam Markus pasal 7 ayat 13. Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan bahwa kitab Taurat adalah firman Allah. Saudara-saudara, seringkali dikatakan bahwa Alkitab mengklaim dirinya sebagai firman Allah. Dan di sini Tuhan Yesus secara jelas menegaskan bahwa itu adalah firman Allah. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kitab suci diinspirasikan kata demi kata. Saudara bisa baca dalam Matius pasal 5 ayat 17 dan ayat yang ke-18. Tuhan Yesus menegaskan bahwa kitab Taurat tidak dapat dibinasakan. Bukan hanya substansinya, tetapi setiap kata yang tertulis di dalamnya. Bukan hanya konsep atau inti pemikiran atau pengajarannya, tetapi setiap kata yang tertulis di dalamnya. Ia berkata bahwa satu iota atau satu titel tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Dan kita tahu bahwa iota adalah huruf terkecil dalam alfabet bahasa Ibrani, dan bahwa titik itu adalah semacam tanduk kecil yang ada pada beberapa konsonan alfabet bahasa Ibrani. Ini berhubungan dengan karakter atau bagian huruf terkecil dari teks kitab suci. Dan selain itu, tidak ada lagi ungkapan atau perkataan yang lebih kuat dari yang disampaikan oleh Tuhan Yesus untuk menegaskan otoritas ilahi dari setiap bagian dari perjanjian lama. Saudara-saudara, dalam Yohanes pasal 10 ayat 34 sampai ayat 36, Tuhan Yesus membela dirinya sendiri dari tuduhan penghujatan dengan mengklaim bahwa dirinya adalah anak Allah yang mendasarkan klaim kitab suci perjanjian lama. Ketika ia membela dirinya dalam menghadapi tuduhan penghujatan, secara spesifik ia menggunakan firman yang tertulis dalam kitab perjanjian lama. Saudara-saudara, dalam Matius pasal 22 ayat 31 sampai ayat yang ke-32, Tuhan Yesus menegaskan salah satu doktrin teragung dalam iman Kristen. Ia memperkuat doktrin tentang kebangkitan ketika ia menghadapi orang-orang Saduki yang skeptis terhadap kebangkitan daging. Dalam Matius pasal 22 ayat 44 sampai ayat yang ke-45, Tuhan Yesus membuat referensi di kitab Mazmur pasal 110 dan berkata bahwa Daud menulis kitab Mazmur secara sempurna dalam pengaruh atau pimpinan roh, sehingga setiap kata yang dihasilkannya mutlak berotoritas. Dalam Matius pasal 22 ayat 42 sampai 44, kita menemukan Tuhan mempertahankan keilahiannya dengan menyebutkan dua kali kata Tuhan, sebagaimana yang terdapat dalam Mazmur pasal 110. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, jika ada kritik yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus pada saat ia menjadi manusia hanya memiliki sebagian pengetahuan dari seluruh kebenaran dan terbatas di dalam pemahamannya akan kitab suci, hal itu tidak dapat diterima. Tuhan Yesus bebas menyatakan dirinya dari semua kondisi yang membatasi di dunia ini. Faktanya, setelah kebangkitannya, ia menegaskan kembali bahwa ia telah menggenapi seluruh isi perjanjian lama.
Saudara baca dalam Lukas pasal 24, ayat 27, ayat 44, dan ayat yang ke-46. Saudara-saudara, orang Yahudi membagi kanon Alkitab Perjanjian Lama menjadi 3 bagian besar. Bagian pertama adalah Taurat. Ini berisi 5 kitab yang ditulis oleh Musa. Bagian berikutnya adalah kitab para nabi. Ini terdiri dari kitab-kitab yang ditulis oleh para nabi dan beberapa kitab sejarah. Dan bagian yang ketiga adalah kitab-kitab puisi, dan orang-orang Ibrani atau orang-orang Yahudi menyebutnya sebagai tulisan-tulisan suci. Tuhan Yesus setelah kebangkitannya mengambil kitab Perjanjian Lama ini dan memberikan stempel otoritasnya pada setiap bagian kitab. Jadi, jika kita menerima otoritas Kristus, secara logika kita harus menerima seluruh isi kitab suci Perjanjian Lama. Ketika Tuhan Yesus membuat referensi kepada sejumlah narasi dalam catatan Perjanjian Lama, itu menunjukkan bahwa ia menerima seluruh isi kitab Perjanjian Lama sebagai perkataan dan sejarah otentik dan benar. Ia tidak menyarankan untuk menafsirkan Perjanjian Lama sebagai sebuah mitos atau dongeng atau suatu bentuk sastra alegori belaka. Sejumlah catatan tentang penciptaan, tentang air bah, tentang penghancuran Sodom dan Gomora, dan peristiwa-peristiwa lainnya dipercayai sebagai sejarah otentik. Ada banyak bukti yang menjamin bahwa kitab suci orang Yahudi ini adalah firman Allah yang dijamin kebenarannya. Tidak ada kata yang pernah terucap dari mulut Tuhan Yesus yang menunjukkan adanya sedikit keraguan akan keaslian dari kitab-kitab suci itu. Bahkan secara jelas ia mengakui bahwa kitab suci yang ditulis oleh para penulis yang namanya tertera dengan jelas menunjukkan bahwa itu adalah sesuatu yang valid, tidak dapat diragukan. Kitab Taurat ditulis oleh Musa. Daud dihubungkan dengan kitab Mazmur. Nubuatan-nubuatan Nabi Yesaya dia teributkan atau ditulis oleh Yesaya. Nubuatan-nubuatan Daniel diakui ditulis oleh Daniel. Dan Tuhan menegur umatnya yang meragukan kitab suci dan menghilangkan keaslian tradisi dan sejarah dari kitab Taurat. Ia tidak pernah menyarankan agar umatnya memalsukan beberapa kitab dan menyuruh mereka untuk menolak beberapa bagian dari firman Allah. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, otoritas Tuhan Yesus bukan hanya untuk kitab suci Perjanjian Lama, tetapi ia juga memeteraikan otoritasnya pada kitab suci Perjanjian Baru. Muncul pertanyaan, bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Karena ketika Tuhan Yesus meninggalkan dunia ini, kitab Perjanjian Baru belum ditulis. Saudara-saudara, jawabannya terletak dalam fakta bahwa Tuhan Yesus telah memberikan stempel otoritasnya di atas salinan para rasul. Sebagai antisipasi, Tuhan Yesus telah mengatakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Itu telah ditulis dalam Yohanes pasal 14 ayat 26. Jadi kita memiliki otoritas Kristus di dalam tulisan-tulisan para rasul dan tidak memiliki rekoleksi apostolik dari apa yang Yesus pernah firmankan. Namun yang ada adalah rekoleksi Roh Kudus tentang apa yang pernah Tuhan Yesus firmankan. Ketika para rasul sebagai manusia biasa mungkin lupa dan tidak bisa memberikan laporan yang akurat, Roh Kudus tidak akan melupakan hal itu. Kebenaran ini membuktikan bahwa kitab Perjanjian Baru adalah produk inspirasi dan produk langsung dari Roh Kudus. Penegasan ini
diulangi kembali dalam Yohanes pasal 16 ayat 12 sampai ayat yang ke-13 yang mengatakan, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saudara-saudara, jika kita menerima otoritas Yesus Kristus, kita juga harus menerima pengajaran para rasul dan tulisan-tulisan dalam perjanjian baru sebagai firman Allah yang diberikan oleh Roh Kudus. Pengajaran para rasul dan kitab-kitab itu berisi kebenaran yang Tuhan Yesus ingin kita miliki setelah ia meninggalkan dunia ini. Seruan kembali kepada Kristus bukanlah sesuatu yang buruk. Karena ketika kita kembali kepada ajaran Kristus, maka kita mendengarkan Kristus sendiri yang berbicara kepada kita. Mereka memiliki kebenaran yang lebih lanjut yang Roh Kudus nyatakan, yaitu para rasul-rasul. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah Tuhan Yesus berpikir bahwa Alkitab penuh kesalahan? Seluruh pengajaran Yesus yang menjunjung tinggi kitab suci diekspresikan dalam tema-tema positif, yang mana ia mengakui setiap kata dan suku kata dari seluruh kitab suci dari awal sampai akhir adalah benar. Saudara-saudara, kita akan tiba pada satu kesimpulan. Kita menghadapi 3 kemungkinan. Pertama, bahwa tidak ada kesalahan di dalam Alkitab. Kedua, bahwa kesalahan itu mungkin ada namun Kristus tidak menyadarinya. Dan ketiga, bahwa ia menyadari kesalahan-kesalahan ini namun ia tidak memberitahunya kepada umatnya. Lalu apa yang harus kita pikirkan tentang 3 hal alternatif ini? Jika kesalahan ada dalam Alkitab dan Kristus tidak memberitahu kita, maka ia menyembunyikan kebenaran penuh tentang Allah dari mata kita. Jika kesalahan ada dalam Alkitab dan Kristus tidak menyadarinya, tentulah itu menunjukkan bahwa dia bukanlah anak Allah, seperti yang ia sendiri telah klaim bahwa dia anak Allah. Oleh sebab itu, kesimpulan yang harus kita ambil adalah bahwa tidak ada kesalahan dalam kitab suci. Karena itu, jika Alkitab yang kita pegang ini benar bagi Kristus, maka ini juga benar bagi setiap kita yang hidup pada zaman sekarang ini. Saudara-saudara, Alkitab adalah otoritas final bagi kita. Pertanyaannya bukan lagi tentang apa yang kita pikirkan atau apa yang orang lain pikirkan. Pertanyaannya adalah apa yang kitab suci katakan. Pemazmur menulis, untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di sorga. Mazmur pasal 119 ayat 89. Oleh sebab itu, saya menghormati otoritas Allah ini. Saya mengakui Alkitab sebagai firman-Nya dan mentaati pengajarannya. Karena Alkitab adalah firman Allah, maka ini menjadi otoritas dan dasar final dalam segala sesuatu yang berhubungan dengan doktrin, pengajaran, tugas, pelayanan, dan kehidupan orang Kristen. Bagi kita yang mengasihi Tuhan dan yang menerima Dia sebagai juru selamat, maka perkataannya selalu berhubungan dengan ketidaksalahan kitab suci, dan itu sudah final. Saudara-saudara, otoritas Kristus menjawab pertanyaan kita tentang otoritas Alkitab. Alkitab secara keseluruhan diinspirasikan, dan ini adalah medium kuasa Allah bagi kita yang hidup pada zaman ini, dan medium keselamatan dari Allah bagi dunia yang akan datang. Sampai jumpa dalam program selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.